wonten ngarsanipun sedaya keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Non Madani. Yang saya cintai segenap santri Zawiyah Al-Azhar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama hadir, kita niati istiqomah dalam majelis ilmu, majelis ta'lim di Zawiyah Al-Azhar ini. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari Bapak Ibu kita bertawassul dengan istiqomah kita di majelis Zawiyah Al-Azhar ini. Semoga kita semua keluarga besar Zawiyah Al-Azhar, semoga hidupnya senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi rizkinya, dan senantiasa dijauhkan dari bala, musibah, fitnah. Amin Allahumma amin. Semoga kepedulian kita untuk mensyiarkan Majelis Zawiyah Al-Azhar ini jadi satu sebab besok di akhirat kita dilirik oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kelompok yang peduli untuk menghidupkan agama Allah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah kita masuk bab baru ya Mas ya. Ya. Yang paragraf terakhir kemarin kata sih sudah nggih. Kita masuk pada bab niki kula nitik anu Pak Ali. Nitik napa niki? Lipetan. Nitik lipetannya kita akan masuk pada babun fi dhammil hasadi wa ma yatarattabu alaihi. Kita akan membahas tentang buruknya sifat hasud, buruknya sifat dengki, buruknya sifat yang tidak senang dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang. Dan rumusnya sederhana Bapak Ibu. Ada orang senang dengan susahnya orang lain dan susah dengan senangnya orang lain. Boten ngoten niku. Watah boten saged dihitung meneh. Boten Pak Kadar. Wong. Aja ngeneri. Okay. Ini kita akan membahas tentang orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, orang-orang yang suka menebar kabar-kabar bohong, yang itu adalah perbuatan yang sangat keji. Kenapa pembahasan itu penting? Celaka Pak orang-orang yang hasud itu. Bukan kata saya, itu kata Allah, firman Allah, dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang-orang yang hasud tidak senang dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Itu berarti dia sedang membuat masalah dengan Allah Subhanahu. Ini kok ayatnya berikut, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Masa kita mau hasud dengan apa-apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk nasihat buat saya dan kita semua yang hadir. Karena orang-orang yang hasud
tidak hanya dicela oleh manusia, tetapi tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal hasada haramun wa huwa da'un la dawa'a lahu. Ada apa nih? Napa? Wonten kopyoan? Hah? Sonnya mati. Biasanya son mati niku di samping orang yang kuwaregen. Ya. Soale kula wau sampun matur dereng milai kok sampun sliliten. Gimana Danang? Tidak bisa hidup? Ada yang mati dari luar. I'lam annal hasada haramun, ketahuilah bahwasanya hasad. Hasad itu kita maknai paling gampang ge hasud, ya iri, ya dengki, tidak senang dengan kesenangan orang lain, susah dengan senangnya orang lain, senang dengan susahnya orang lain. Ya. Ketahuilah bahwa hasud itu haram. Wa huwa da'un la dawa'a lahu. Hasud itu termasuk da'un, penyakit, la dawa'a lahu, yang tidak ada obatnya. Wa huwa min amradil qulubil azimah, dan hasud itu termasuk dari penyakit-penyakit hati yang efeknya sangat dahsyat. Wa huwa yadhurru dinan wa dunyan, dan hasud itu membawa efek negatif baik untuk agama kita maupun untuk duniawi kita. Wala yadhurru al-hasadu al-mahsuda dinan wala dunyan, dan tidaklah orang yang dihasuti, diireni, didengki itu tidak akan ngefek apa-apa baik agamanya maupun duniawinya. Idla tazula ni'matun bihasadin qat, karena sebuah kenikmatan gak akan pernah bisa hilang hanya dengan hasad. Wa illa lam tabqa ni'matullah ala ahadin hatta al-iman. Lam tabqa wa illa, jika tidak, lam tabqa nikmatullah, tidaklah nikmat Allah itu akan tetap bertahan bagi seseorang hatta al-iman, sampai dengan keimanan. Bapak Ibu sekalian, niki penting sebab Bapak Ibu jangan ngeremehin penyakit hasud. Sebab kalau orang itu sudah mulai tidak senang dengan kehadiran nikmat yang diberikan oleh orang lain, itu kalau bahasa kiai saya dulu berarti dia sedang merotes Allah. Kenapa Allah jenengan kasih dia nikmat? Orang kalau sudah iri, orang kalau sudah dengki, orang kalau sudah mulai menginginkan hilangnya kenikmatan orang, itu bahayanya luar biasa Bapak Ibu. Makanya ada ungkapan, orang-orang yang hasud itu tidak akan pernah bahagia dan hidupnya tidak pernah tenang, dan dia hidupnya akan terlunta-lunta karena kehasutannya. Saya semalam pas kajian cerita sama santri Zambia.
Dulu itu saya pernah punya cerita Bapak Ibu. Ada orang Pak, luar biasanya. Baluk di depan saya itu manisnya luar biasa sampai nyelekak manisnya Mbak. Oke. Di belakang saya apa? Di belakang saya nyatek, nyaduk, nyiwel. Akhirnya satu hari dia datang ke rumah. Curhat Pak. Curhat kenapa? Curhat karena dia punya banyak masalah. Kalau saya orang jahat Pak, saya tinggal buka HP. Loh kok sampean curhat di aku lah, screenshot ini apa maknanya? Tapi saya ndak. Ya, perbuatan keji demikian tidak boleh kita lawan dengan amarah. Kira-kira wong model ini enaknya dia Pak no Pak Kadar. Sebentar, Pak Kadar lagi makan tahu petis, makanya udah bisa jawab. Nanti jawabnya belakang sambil ngopi ya Pak. Bolo soalnya ini bolo. Pokoknya aku bolomu Pak Kadar. Soal nyoblos nomor piro, mbuh Pak Kadar. Ya. Ya, enggak, nek saya dengan Pak Kadar itu apapun warna kita seduluran Selawasi ya Pak. Ya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Sampai disebutkan di sini hasud itu haram, bukan makruh. Oke. Maka kalau ada orang tidak senang dengan kenikmatan yang kita miliki, lah ngapain kalau orang lain punya nikmat, ngapain kita yang repot? Bapak Ibu, profesi bisa dikopi, pekerjaan bisa ditiru, tetapi rezeki tidak akan pernah bisa ditiru. Ya, Pak Ali punya penyetan beb. Pak Kadar sudah pernah belum ke Pak Ali? Belum. Oh, wong ini masuk termasuk penyetan 10 terenak di Jawa Tengah, Pak. Oh, belum. Oh. Nah. Ya, nanti kalau Pak Kadar menang pokoknya mayoran bebek lah. Jadi kalau kemudian seseorang itu sudah mulai tidak senang, disebutkan di sini haram Bapak Ibu. Bahkan disebutkan ini penyakit yang nggak ada obatnya. Sebab apa? Sebab penyakit hasud ini, penyakit dengki, penyakit iri. Kenapa orang yang sudah kena hasud dengki ini susah tambanane, susah sembuhnya? Karena ini termasuk penyakit kronis, Pak. Kalau orang sudah mulai protes, saya tidak senang nih sama Pak Madi. Lalu kemudian usaha aku sebarang kali, wah curiga ngene, curiga gitu Pak Madi kok duit-duit kene iki kira-kira itu tuyule njukuke kok endi misalnya. Ya toh. Akhirnya begitu lihat mobilnya Pak Madi nggak ada di garasi, nggak ada di carport, saya pas keliling. Jadi Pak Madi sudah santai-santai di dalam, mobilnya parkir di situ tak puteri. Mas, mobil isi ngomai. Begitu Pak Made, mobilnya ndak ada 2 hari saya muter. Wah, jangan-jangan mobilnya colong maling. Syukur. Kan, makanya yang begini Pak, penyakit-penyakit hasut begini susah hilangnya kenapa? Karena ini masuk penyakit kronis, ini ndak cukup masuk ICU, ndak cukup. Tapi kasihan Pak, orang-orang begini nih kasihan. Karena kejinya perbuatan dia, tambanannya susah, obatannya susah, sehingga apa? Satu, jadi kan lihat saja. Bukan dilihat, rasakan saja. Kalau kita pernah hasut, satu, seumur-umur, kapan kita tidak berhenti, tidak akan pernah orang itu merasa bahagia. Kenapa? Yang dihasuti sudah tidur nyenyak, kita masih mikir orang yang sudah tidur nyenyak. Lu nyapo? Ibadan. Kono ngorok kene ki mikir. Oke. Coba.
Sampai ada satu kisah Bapak Ibu. Kisah ini saya coba cari-cari sumbernya ini pada zaman siapa saya belum ketemu. Karena saya dengar kisah ini sudah sejak zaman saya masih SD. Masih ingat betul. Mungkin kita sama-sama pernah punya LKS yang sama. Apa itu? Suatu hari ada seorang raja dikasih nasihat oleh salah satu penasihat kerajaan. Bilang, "Raja, satu hal yang harus panjenengan hindari, harus hati-hati adalah orang-orang yang hasut dan orang-orang yang dengki." Itu penasihat kerajaan bilang begitu. Jadi begitu penasihat ini bilang sama si raja, "Raja hati-hati, yang merusak tatanan dunia dan kerajaan ini adalah orang-orang hasut." Pergilah si penasihat ini. Akhirnya datanglah tidak lama kemudian orang hasut ini menemui si raja. Raja bilang apa? "Raja, tahu nggak? Saya tadi barusan ketemu sama penasihat panjenengan. Dia bilang ke saya." Karena memang penasihat ini dikenal dekat sekali dengan si raja. Akhirnya orang hasut datang bilang sama si raja, "Raja, jenengan tahu nggak? Penasihat panjenengan kemarin tuh bilang kalau mulut jenengan itu bau." Tapi tidak ada cerita bau karena jengkol apa karena pete. Nah ini betul wonten. Masa dia bilang begitu? Iya. Kalau tidak percaya coba besok panjenengan panggil penasihat itu, pasti dia nanti akan tutup hidungnya ketika ketemu sama panjenengan. Akhirnya betul si raja ini kemudian memanggil si penasihat tadi agar menghadap ketemu dengan si raja. Tapi tahu orang yang dengki ini, si penasihat akan datang menemui si raja, diajak makan dulu. Kalau orang Arab itu kan dikasih banyak bawangnya, karena pete dan jengkol tidak ada di sana. Kasih makan yang banyak bawangnya, dan memang orang Arab kalau makan bawang itu kan kayak makan bengkoang, Bu. Jadi bawang mentah, bombay itu kremus, kremus, kremus. Apa kotak gitu. Oke, saya itu kalau sudah di dalam bis damri, bau podo ngadeke, kelek yo mambu, abab yo mambu. Jadi bayar, lah kene arep Indo pripun? Akhirnya apa? Si penasihat ini sebelum ketemu dengan si raja diajak makan oleh orang yang dengki ini, kasih banyak bawang di situ, makanan-makanan yang bahannya sangat bau. Hingga akhirnya ketemulah si penasihat ini dengan si raja. Karena si penasihat ini sadar diri bahwa dia habis makan makanan yang bau, akhirnya ketemu si raja itu sambil tutup hidung dan tutup mulut. Begitu sampai raja melihat, oh benar nih orang. Nutup hidung, nutup mulut. Padahal nutup hidung dan mulut itu supaya si raja ora mambu bawang. Akhirnya dikasih surat. Nih, tolong sampaikan surat ini ke Perdana Menteri. Ya, kamu saya kasih hadiah. Nah. Akhirnya apa sih si penasihat yang baik hati ini membawa surat, yang surat itu perlu disampaikan ke Perdana Menteri, tapi si raja sempat bilang, aku kasih hadiah buat kamu. Di sampingnya ada orang yang hasut. Akhirnya begitu dia keluar dari kerajaan, si hasut ini karena memang dari awal dia tidak senang dengan kedekatan penasihat dengan si raja, bilang, itu surat apa? Enggak, ini tadi raja bilang supaya surat ini disampaikan ke Perdana Menteri, katanya dikasih hadiah. Oh, saya aja yang bawa. Akhirnya dibawa sama orang yang hasut ini, dibawa ke Perdana Menteri. Begitu sampai di Perdana Menteri, surat itu dibuka, ternyata bertuliskan siapapun yang membawa surat ini penggal kepalanya. Rasa no. Emosi apa? Akhirnya yang dipenggal penasihat apa sih hasut? Ya karyoniku yang disebut sembelih. Ya.
Nah, ini potret Bapak Ibu di dalam kehidupan orang hasud itu menderita penyakit ini. Ya. Menderita penyakit ini. Dan saya tidak hitungan, Mas Sultan. Ketemu orang-orang yang demikian. Saya kadang mikir, ya Allah, apa ndak kasihan sama keluarganya? Apa ndak kasihan sama duriyahnya, keturunannya? Apa ndak kasihan dengan hari-harinya? Karena orang hasud itu ndak pernah. Dan apa yang disebutkan tadi, orang yang menderita penyakit hasud rusak agamanya. Kenapa? Karena dosanya itu terus numpuk, kemudian kebaikannya terus menipis. Wadunyan dan juga duniawinya. Orang hasud tidak pernah bisa tidur tenang. Orang hasud tidak pernah merasa enak hidupnya. Karena apa? Dia tidak pernah bisa melihat orang lain bahagia. Dan yang bahaya lagi, orang hasud itu dia akan jauh dari rahmatnya Allah, sehingga begitu sekali dia terjebak di dalam lubang hasud ini, dia akan terus melakukan hasud demi hasud berikutnya. Makanya hati-hati. Sudah, kalau tetangga kita senang, alhamdulillah tetanggaku senang. Kalau kita sudah mulai protes, ya am yahsudunan nas, apakah mereka ingin hasud kepada orang yang orang itu sudah diberikan bagian oleh Allah? Bapak Ibu, saya dan kita semua punya bagian rezeki masing-masing. Gitu? Punya rezeki masing-masing, kita syukuri. Sekali lagi, tidak mungkin rezeki itu tertukar. Kerjaan bisa ditiru, profesi bisa ditiru, bisnis bisa ditiru. Pak Ali bikin bebek. Akhirnya apa? Kalau Pak Ali di sebelah kiri gapuro, saya mau bikin di kanan gapuro. Kan gitu toh. Pak Ali jual bebek ini dan sebagainya. Kalau saya bilang jual bebek jantan dan betina. Niru. Pak Ali tidak jual bebek jantan betina, saya jual bebek jantan dan betina. Saya bisa niru Pak Ali. Pertama laris, Pak. Kedua beda. Kenapa? Plotting rezeki kita tidak sama. Ya. Kalau kita tidak rela dengan kebahagiaan orang lain, buat apa? Buat apa? Dan menariknya Bapak Ibu, kalau jenengan dalam waktu 1 hari minimal baca ayat kursi 1, Pak. Dalam 1 hari. Kalau dulu ini kan biasa amalan di pondok. Orang yang dalam 1 hari membaca ayat kursi minimal 1, Pak. Lihat saja. 2-3 minggu orang-orang yang hasut kepada kita akan ditunjukkan kepada kita. Hak. Hak. Makanya saya itu kadang cerita sama istri begini. Saya kadang kalau cerita sama istri begini. Nah iya. Orang ini kok hidup kok bisa bermuka 2 ya. Muncul 1 persatu di hadapan saya, muncul 1 persatu begini. Dulu dia ngomong apa begini, dulu dia nyalahin begini. Loh, Allah itu kalau sudah nunjukkan, Pak, hati-hati, Pak. Jangankan kita di dalam hidup melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang benar di mata orang lain bisa salah kok. Paham betul? Paham betul? Gitu? Saya cerita di sana-sana lah. Ada di sana-sana itu, di pojok sana, di sebelah Pantura itu. Ada orang ngaji itu diribui. Ada orang ngaji itu diribui. Tapi ngombe ndak pos kampling, burak diribui. Nimbrung. Lho nek nimbrung nek teh botol boten napa-napa. Wis ngeten no. Nggih ta? Coba. Orang ngaji diribui.
mabuk gak diriwuki. Ngoten lho. Paham nggih? Kalau cerita di sana-sana, insya Allah kalau di sini ndak ada. Ah, gitu. Aman selama masih ada kerudung muslimat. Nah, niki Bu ini apa habis rapat muslimat? Kok GBK? Oh, nggih. Niki niki muslimat apa fatayat tuh? Boten lah, nek fatayat boten lah. Niki kelasnya muslimat kalau. Lah soalnya kepanasan luntur. Oke. Oke, itu Bapak Ibu. Jangankan kok jenengan melakukan sesuatu yang benar, yang tidak benar. Sesuatu yang benar itu di mata orang lain bisa salah, Bapak Ibu. Oke. Makanya tidak usah kaget kalau ada orang niatnya baik, oke? Difitnah kanan, difitnah kiri, tapi ada kemaksiatan, yo melu-melu maksiat, yo santai wae ini. Oke. Kulo nek ketemu wong ngoten niku mending tak jak ngopi karepe kepiye. Nek kulo nek ndok kono, nggih. Nek ndok kono. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar bagaimana kemudian hidup harus hati-hati. Hidup harus hati-hati. Yang saya sampaikan waktu hall Abah Kurus kumpul saya kena musibah niku kan salah satunya kan itu. Saya kekuatan saya satu. Mbah Maimun yang langsung dawi saya. Ketika saya tertimpa musibah yang tidak pernah saya nyana-nyana. Mosok ya Allah, kula kok nampi ngeten gini. Saya bilang apapun saya ridho kalau ini yang terbaik menurut panjenengan. Ternyata apa? Ini terlewati. Gitu. Makanya orang yang hasud akan terganggu agamanya, terganggu duniawinya. Tetapi orang yang dihasuti, orang yang kita dengki kepada dia, orang yang jadi korban tidak akan pernah berkurang sedikit pun baik aspek dunianya maupun aspek agamanya. Oke. Li'annal kuffara yuhibbuna zawalahu an ahli. Oke. Iman itu tidak akan hilang. Dan itu yang bikin orang-orang kufar itu tidak senang karena orang-orang kafir itu senang sekali. Kalau orang itu kemudian kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balil mahsudu muntafi'un bihasatil hasidi dinan li'annahu madlumun min jihati. Balil mahsudu, bahkan orang yang dihasuti akan mendapatkan kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Ya karena bihasatil hasidi dinan, dari aspek agamanya dia itu dianggap sebagai orang yang zolim. Jadi kalau jenengan dizolimi Bapak Ibu, cuman saran saya jangan, okay? Kalau jenengan didolimi sama orang, saran saya jangan berdoa yang tidak baik. Meskipun jenengan dongo tidak baik itu juga tidak dilarang. Tapi kalau bisa menahan diri, ya menahan diri. Dengan bisa bayangkan ambang kesabaran saya diuji betul. Habis saya kena musibah, tiba-tiba ada orang datang bilang begini, begini, begini. Lah pripun, apa biar saya yang beresin? Saya bilang jangan. Kalau dia harus diberesin, nah terus bedanya saya sama dia apa Pak Wardi? Nah terus pripun, sudah biarkan karena dia sudah berurusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya butuh waktu 4 bulan Pak. Subhanallah, Gusti Allah itu kalau sudah Gusti Allah itu kalau sudah hitung-hitungan itu begitu. Dia kena musibah yang tidak pernah dinyana-nyana. Rusak semuanya, keluarganya rusak, hartanya habis, ininya habis, terlunta-lunta. Makanya kita latihan sabar apa? Kalau kita sampai dizolimi orang.
berusaha untuk bisa menahan diri karena apa? Kanan kiri. Makanya kalau dulu kiai saya itu ngasih doa, kalau di sini namanya hizb sakron. Saya mau baca di sini terlalu panjang. Kalau kalau buat jaga-jaga diri karena kita ini tidak tahu pula apa min syarri hasidin idza hasad. Orang kalau sudah dihasuti Pak, jenengan bisa didolimi, jenengan bisa disalahi, jenengan bisa di ini dan sebagainya. Nek coroten pondok riyen bacanya hizib sakron. Diwaos habis maghrib. Syukur-syukur bacanya niku tidak di bawah atap. Tidak di bawah atap. Halaman berapa? Ada nggak di sini hizib sakron ada? Kayaknya ada ya. Ada nggak, Bib? Nggak tahu ya, di sini ada. Oh, wonten halaman 111 ada itu. Kalau jenengan semua jamaah zawiyah kan sudah dapat ini semua. Belum dapat, belum double. Oh, belum. Bu Adias belum. Belum. Kok malu-malu? Maksudnya kalau memang belum nanti biar kita data, nanti biar saya belikan ini lagi. Ini tidak saya perjualbelikan. Ini pokoknya yang mau, pokoknya nanti bisa di apa? Nanti bisa, kita punya sisa berapa? Sedikit ya. Ya sudah, nanti saya kulaan lagi. Kulaan bukan untuk dijual. Kulaan untuk diamalkan, pokoknya buat zawiyah. Buat zawiyah itu semuanya gratis. Ojo sampai kalau saya berapa itu 10.000 melebu saya Pak Aziz kok saya sopo lah kan repot pakai. Emangnya aku belante, saya masih bisa cari rezeki yang halal, masuk dodolan wirid Pak Aziz dodolan hizib sakron, emang, kan nggak lucu. Nanti Beb didata, Bapak Ibu nanti didata saja. Kalau yang ikut kloter pertama semuanya sudah dapat. Tapi nanti kalau misalkan memang belum dapat, nanti bisa ke Mas Labib atau Mas Danang, nanti didata, atau nanti didata aja di majelis yang belum siapa ya. Nanti biar saya ambil. Belum? Makanya ngisi di grup yang belum dapat majmu'ah, ini nanti kita kasih gratis Pak. Jadi tidak ada biaya apapun, nggak ada biaya apapun, gratis. Yang bayar itu nanti kalau ziarah. Nah, kalau ziarah, aku yo kon bayari yo mikir-mikir toh Bu, kan? Masuk bayari wong sabis ane ziarah nanti kita ke Madura. Nah, itu baru. Tapi kalau ini buat Dios, ini gratis buat Dios. Maka orang-orang dihasuti itu li'annahu madlumun min jihatihi. Dia tuh dihukumi seperti orang yang didolimi. Jadi kalau saya hasut dengki sama Pak Made, lalu kemudian Pak Made kroso, kemudian dungo, dungo dia mustajab. Kan doaul madlumi mustajabun, doanya orang yang doanya orang yang didolimi itu mustajab. Makanya hati-hati. Siyama in abroza hasatuhu lau bil ghibati wa hatakus sitri wa ghairihi min anwa'il idza. Apalagi kalau kemudian hasutnya itu dibarengi dengan ghibah. Coba bedanya apa Bapak Ibu? Hasut yang dibarengi dengan ghibah. Saya tidak senang sama Pak Made nih. Saya nggak senang sama Pak Made. Dan apa? Karpoti anyar soalnya. Karpoti anyar. Kan karpoti anyar, Pak. Makanya aku kapan-kapan meh ngopi rono. Sudah ghibah, sudah hasut, saya bilang semik karpoti anyar. Dibarengi dengan ghibah, mulai menggunjing. Saya terus cerita sama Mas Bintang. Berarti Ramas, karpoti anyar kayak duit yang utang paling ya. Wes toh, ghibah itu. Ya. Maka kalau kemudian hasud dibarengi dengan ghibah, Bapak Ibu,
Sebentar, ini mic-nya ada berapa? Niki mic-nya ada berapa kok kayaknya ada majelis pengajian yang lain. Nggih. Yang bahaya niku napa Bapak Ibu? Sudah hasud, dengki, digunjing dengan orang pun komplit itu. Dan biasanya hasud itu memang dibarengi dengan sikap-sikap menggunjing. Niku sampai dikisahkan itu orang yang hasud dibarengi dengan menggunjing. Niku Pak, malaikat niku marah-marah karena melihat bahwa ini orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah karena memprotes dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk kehinaan orang-orang yang demikian? Hidupnya tidak bahagia, pekerjaannya tidak barokah, gitu. Kemudian hidupnya terlunta-lunta, tidak bisa merasakan bahagia. Yaitu tadi saya bayangkan, saya hasut sama orang, orangnya sudah tidur nyenyak, ngorok, sementara saya masih mikirin dia. Nggih. Makanya niki sing rodok rawan, biasanya nih kalau hidup bertetangga dimanapun, nggak di desa, nggak di kampung, nggak di perumahan, nggak, pokoknya orang hidup bertetangga itu rawan. Dan itu tadi, lagi melaku nak bulefal kok ndelok karpote Pak Made anyar. Wah, semi anyar nih. Ini rak undang-undang ngopi. Oh kan gitu loh. Manakib. Ya kan nanti manakib jadi ya Pak. Nanti manakib di tempat Pak Made, cuman waktunya nanti tergantung tuan rumah lah, sohibul bed nanti. Ya, itu. Manakibnya nggak di dalam rumah, di bawah karpot. Ngene iki aku nek rak bolo rak wani nggo jeloki ya. Ngene iki karena bolo dadi wani nggo jeloki ini. Oke? Nah, makanya jangan sampai kemudian ada hal-hal yang min anwa'il idza yang itu menyakitkan, karena itu dilarang oleh agama. Fahadhihi hadaya tuhda ilaihi hasanatuhu bisababiha hatta yulaqqiyallaha yaumal qiyamati muflisan mahruman minan ni'ami wa mustahiqan lin naqmi. Maka hadhihi hadayatuh da ilaihi hasanatuhu. Okay. Makanya ini adalah hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, okay, sampai ketika nanti bertemu dengan Allah di hari kiamat muflisan, dia itu merugi. Tidak punya modal apa-apa. Karena apa? Pahalanya udah digerogotin sama hasutnya itu. Ya, mahruman minan ni'ami, dan dia akan apa? Akan terhalang dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan ni'mah. Apa itu? Ni' itu pakai ain sama pakai qaf. Kalau pakai ain itu nikmat, tapi kalau pakai qaf itu siksa. Okay. Jadi orang-orang yang hasud itu nanti kelak di hadapan Allah itu akan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang mahrum, orang-orang yang terhalang dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, fa'ulima anna hadza ta'un 'azimun a'adzanallahu minhu. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwa betul hasud itu adalah da'un 'azimun, penyakit yang sangat mengerikan, sangat besar madorotnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan hasud itu. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo Bapak Ibu, kita melatih diri untuk menjauhi sifat hasud dengan membangun satu formula di dalam hidup kita.
apapun yang diberikan Allah kepada kita tak terjadi secara kebetulan. Allah begitu adilnya membagi siapa punya rizki apa, siapa punya rizki bagaimana, siapa punya rizki berapa. Itu Allah sudah ngatur sedemikian detil. Maka kalau sampai dalam hidup kita mulai protes dengan kesenangan orang lain, protes dengan kebahagiaan orang lain, keinginan untuk menghilangkan kenikmatan orang lain, nyun sewu, maka ini adalah satu perbuatan yang sangat keji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kita mau memprotes apa yang sudah dibagi oleh Allah? Pak Made punya rizki, saya punya rizki, maka ini semua adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan, ada orang punya rizki karena kerja A, punya rizki karena profesi B, ada rizki karena plotting C, itu hanya wasilah. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah Allah lah yang mengatur itu semua di dalam hidup kita. Maka hasud itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan berikutnya. Karena mulai rasanya tidak senang, degup jantungnya itu mulai tidak beraturan, akhirnya apa? Hasud ini akan diikuti dengan gosip, diikuti dengan perbuatan menggunjing. Disitulah sesungguhnya Allah mulai menghinakan dia. Kalau saya sudah tidak senang sama orang, saya cerita-cerita sama orang. Okay. Itulah sesungguhnya cara dia menghinakan dirinya sendiri. Okay. Ini hanya kisah nyata saja Bapak Ibu. Yang saya bilang ini salah satu fadilah dari ayat kursi. Coba dibaca ayat kursi secara istiqomah. Minimal sehari itu sekali mawar. Gusti Allah akan tunjukkan. Ya, akan tunjukkan bagaimana kemudian Allah menampakkan orang-orang yang hasud kepada kita. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah wa iyyakum. Ya. Jauhi sifat hasud ini karena hasud ini akan merusak tatanan semuanya. Keluarga bisa berantakan, harta bisa habis tidak terberkahi, ketenangan jiwa, belum nanti penyakit fisik ini dan sebagainya. Karena begitu kita mulai tidak ridho dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, pada saat itulah sesungguhnya kita sedang mendeklar bahwa kita sedang memprotes apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu. Hati-hati, di dunia kerja ini banyak. Satu dengan yang lain saling iri-irian. Satu dengan yang lain saling ingin menjatuhkan. Satu, buat apa wong semuanya sudah dibagi sama Allah. Tugas kita menjalani, mencari dengan cara yang benar, kita syukuri. Yang repot kan begini Bu, Pak. Yang repot itu adalah orang mau gosip, yang diajak gosip tidak percaya. Coba bayangkan Pak, si ini diomongin, lah tiga-tiganya tidak percaya, malah lapor sama siapa yang jadi korban. Coba jadi bisa bayangkan, kalau misalnya saya sama Pak Made, hasut sama Pak Made, saya bilang Pak Made itu begini, saya ceritanya sama Mas Beni, ceritanya sama Mas Bintang, ceritanya sama Pak Ari, tiga-tiganya klop sama Pak Made. Nah, saya cerita, tahu nggak, Pak Made kemarin tuh di rumahnya ada tuyul kecil. Wah, misalkan kan. Nah, kebetulan ketiga-tiganya nih sohibnya Pak Made ya enggak percaya. Itulah cara Allah menghinakan saya karena hasud yang saya lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayo hati-hati. Ya, saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ayo jauhi sifat hasud. Ya, intinya
kuatkan sifat qanaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak hidup ini dijalani sudah. Jalani apa adanya, dijalani dengan ikhtiar yang baik, dijalani dengan hati yang baik. Makanya saya tadi minta untuk baca sholawat asyikil lagi supaya apa ya, sama-sama kita membangun benteng diri, supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi dari berbagai macam fitnah. Bapak Ibu, hidup kita ini belakangan ini lagi banyak fitnah, belakangan lagi banyak musibah, maka perlu kiranya kita untuk memperkuat benteng diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, berbagai musibah, berbagai bala. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa betul-betul kita tanamkan. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Nggak ada kemanfaatan sama sekali ketika kita tidak ridho dengan apa yang dimiliki oleh orang. Tidak ada manfaatnya sama sekali ketika kita berupaya untuk menghilangkan apa yang ada pada diri orang lain. Karena apa? Tidak ada yang bisa menahan apapun yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ketika Allah sudah tegaskan kun, maka semuanya akan menjadi fayakun. Kekuatan apapun tak akan pernah bisa membendung apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya sifat dengki, sifat hasud itu dilaknat oleh Allah, karena itu adalah salah satu bentuk protes seseorang atas apa yang sudah menjadi titah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga urian pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf ini kok jadi jam 10 ini karena memang sekarang isyaknya jam setengah 8 kurang gitu, datangnya jam setengah 9 sehingga gitu kok cawis-cawis ndak apa-apa, agak malam-malam dikit ya Bapak Ibu wong boten bendino. Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan semoga kita semua terhindar dari sifat hasud. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. أغثنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. سلمنا يا الله، سلمنا يا الله من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا